Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Sri Handayani MPD dan teman-teman, saya Sabrina Fiamalaja Yusman dengan NIM 2200812 dari Prodi Pendidikan Teknologi Agroindustri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan distraksi soal. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorial pengerjaannya. Oke, jadi di sini sudah ada contoh soalnya seperti ini. Yang pertama, kita membuat dulu tabel J benar Y dan Y pangkat 2 di samping kanan soal, J benar X, R tabel, R hitung, dan status di bawah. Oke, pertama kita ke kolom J benar Y. Oke, kita masukkan rumus sum produk. Kita drag kunci jawaban benarnya dari A sampai E. Setelah itu kita kunci menggunakan dolar ini untuk mengunci posisi. Oke, sama dengan kita drag kunci jawaban yang akan diuji. Kali 1. Oke. Setelah itu kita drag ke bawah. Untuk Y pangkat 2-nya itu hanya mempangkatkan bilangan yang tadi di pangkat 2. Oke. Di bawah ini kita sum semua jumlah J benar Y. Untuk tabel sampingnya jangan lupa ini bukan pangkat tetapi sum dari total Y pangkat 2. Oke. Selanjutnya kita ke J benar. Rumusnya adalah count if dalam kurung kita drag kunci jawaban dan titik koma kunci jawaban yang benar. Oke, kita drag lagi ke samping. Copy dulu nomor soal. Setelah itu kita gunakan rumus if dan kita pilih jawaban yang diuji sama dengan jawaban yang benar, titik koma 1, titik koma 0 dalam kurung. Kita kunci jawaban yang benar. Setelah itu kita drag ke bawah dan langsung drag keseluruhannya saja. Di sini hasilnya seperti ini. Ini kita gunakan untuk menghitung R tabel dan R hitung. Pada R tabel kita masukkan nilai 0,444. Pada R hitung kita masukkan rumus Corel. Oke, kita drag jawaban tadi dan J benar. Sebelum itu kita kunci dulu J benarnya menggunakan dolar atau bisa F4 jika mau langsung, tapi karena di saya tidak bisa jadi manual. Oke, di sini muncul div, tidak apa-apa karena setelah kita drag mungkin akan berbeda hasilnya. Oke, setelah di drag ini pada status kita gunakan rumus if. Oke, R hitung lebih besar sama dengan R tabel, titik koma, valid, titik koma, invalid. Ini untuk tahu mana yang valid dan invalidnya. Setelah itu kita kunci R tabelnya menggunakan dolar dan enter. Oke, kita drag. Ini hasilnya untuk analisis validitas. Nah, di bawah ini ada perhitungan manual. Jadi kalian bisa menggunakan perhitungan ini, namun karena kita di Excel, jadi kita menggunakan rumus Excel. Oke, selanjutnya kita akan uji reliabilitas. Di sini tabel yang dipakai adalah J benar, Y pangkat 2, dan J benar X. Untuk P itu rumusnya adalah J benar per N atau jumlah siswa. Setelah itu N-nya kita dolarkan. Oke, setelah itu kita drag ke samping. Untuk Q, rumusnya adalah 1 min P atau 1 min C30 dan kita drag ke samping kanan. Untuk
P dikali Q hanya seperti ini. Setelah hasilnya kita drag lagi. Untuk sum P dan Q, kita samkan semua jumlah P kali Q. Ya, seperti ini. Kita drag lagi. Oke. Untuk SD pangkat 2T, rumusnya adalah var.p, kita drag J benar Y, dan ketemu hasil 4. Untuk n-nya 24, untuk n-nya 1 sama dengan 24 dikurang 1 yaitu 23. Untuk R11 rumusnya adalah n per n min 1 K dikali dalam kurung lagi SD 2T dikurang sampai Q dibagi SD 2T lagi. Jadi R11 sama dengan min 0,03. Kriterianya kita sesuaikan, yaitu rendah sekali karena di bawah 0,20. Lanjut lagi, kita akan melakukan uji tingkat kesukaran. Di sini yang di keep tabelnya itu hanyalah nomor, nama, dan jawaban yang tadi sudah kita rumuskan dalam if. Jadi bentuknya itu bukan ABCD lagi, tapi dari 1 atau 0. Di bawah sini ada jumlah benar, jumlah siswa, indeks kesukaran, dan keterangan. Oke, untuk jumlah benar kita sum dulu ke bawah dan kita drag ke samping seperti ini. Untuk jumlah siswa itu 24. Indeks kesukaran rumusnya adalah jumlah benar per jumlah siswa. Setelah itu kita kunci jumlah siswa menggunakan dolar. Oke, setelah itu kita drag ke samping. Ketemu hasilnya. Setelah itu tinggal kita sesuaikan dengan interpretasi tingkat kesukaran. Seperti itu. Setelah itu tinggal kita masukkan saja keterangannya. Oke, karena ini sukar, ketiga kita drag. Kita drag lagi. Oke, 0,79 mudah, 0,83 mudah, 0,4 sedang, 0,29 sukar, dan 0,17 itu sukar. Ini hasilnya. Yang keempat, kita akan menguji daya pembeda. Jadi di sini tabel yang disediakan adalah sama seperti tingkat kesukaran, namun kita tambahkan kelompok atas dan kelompok bawah pada samping kanan. Nah, caranya yaitu kita bagi dua dulu. Dari jumlah siswa itu 24, berarti kelompok atas akan berakhir di angka 12. Untuk mempermudah, kita menambahkan garis bantu seperti ini, garis hitam di tengah. Itu biar gampang untuk menjumlahkannya. Oke, langsung saja kita memasukkan rumus skor total. Kita sum ke samping seperti ini. Oke, setelah kita drag ke bawah. Setelah itu kita copy dulu semuanya dan kita ke sort and filter dari largest to smallest. Nanti akan seperti ini berubah. Oke, setelah itu kita menghitung rata-rata atas dengan rumus average. Dalam kurung kita drag kelompok atas. Oke, habis itu kita drag ke samping seperti ini. Untuk rata-rata bawah kita average lagi dari batas bawah seperti ini. Oke, kita drag ke samping. Ya. Setelah itu daya pembeda adalah rata-rata kelompok atas min rata-rata kelompok bawah per skor maksimum. Berarti sama dengan kita klik rata-rata atas dikurang rata-rata bawah per skor maksimumnya adalah 1. Oke, kita drag ke samping. Oke, setelah itu tinggal kita masukkan keterangan. Di sini kita bisa lihat dari kriteria daya pembeda. Pertama ini kurang baik karena 0,19 ke bawah, 0,41 itu sangat baik. Oke, kurang baik, 0,33 itu baik. Tinggal kita masukkan saja.
kita drag karena banyak kurang baik. Cukup. Oke, ini di drag dan sisanya adalah kurang baik. Oke, ini untuk hasilnya. Yang terakhir kita akan menguji distraksi soal. Kita gunakan tabel tadi yang pertama yang berisi kunci jawaban A, B, C, D, E. Setelah itu di bawahnya kita buatkan tabel seperti ini. Jumlah siswa memilih jawaban dengan items A, B, C, D, E dan soal sebanyak 20. Oke, untuk Q1 dan A kita masukkan rumus dahulu. Ya, count if. Setelah itu kita drag kunci jawaban yang pertama dan titik koma A. Setelah itu kita drag. Ini untuk mengetahui berapa banyak siswa yang memilih jawaban A. Seperti itu. Untuk seterusnya kita drag seperti itu lagi. Titik komanya kita ganti dengan tanda petik B. Nah, jadi ini langkahnya kita ulangi sampai kunci jawaban E dengan rumus yang sama. Oke, di sini sudah selesai ya. Kita lanjut ke tingkat distraksi atau distraktor dengan rumus dia sama dengan A per N dikali 100%. Oke, kita langsung masukkan saja rumusnya. Sama dengan 24 per jumlah siswa. Ini kita langsung drag saja semuanya karena hasilnya pasti sama. Dan kita ubah ke persen. Oke. Untuk keterangannya kita gunakan kriteria di samping. Rumusnya yaitu sama dengan if kita klik yang A lebih besar sama dengan 5%, titik koma, tanda petik, diterima. Oke. Setelah itu titik koma lagi kita if, klik kolom yang sama, kriterianya yaitu lebih besar dari 5% adalah revisi. Oke, kita titik koma lagi. If kolom yang sama lebih besar sama dengan 0, titik koma, tanda petik, ditolak. Seperti ini ya rumusnya. Setelah itu enter. Oke, kita drag ke bawah dan kita drag ke samping. Ini adalah tingkat distraksi dan keterangan dari soal. Baik, jadi itu adalah tutorial singkat mengenai validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan distraksi soal. Semoga bermanfaat dan atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.